يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Fi awalin marrah hayya nashkurullah azza wa jalla allati a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, Allah titipkan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Semua itu adalah nikmat karunia titipan Allah kepada kita. Mari kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin yang hadir rahimakumullah, bapak ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak kita yang sama kita sayangi walaupun hanya ada beberapa orang yang ikut bersama kita dan yang lainnya sedang belajar Al-Quran. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita sudah berada di awal tahun, lebih kurang setahun awak ndak bersobok. 2024 dulu, kini 2025. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup, melanjutkan kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita di dunia ini. Mari kita manfaatkan sisa-sisa umur ini dengan sebaik-baiknya agar kita selalu mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemarin pembahasan kita, sebelum kita lanjutkan karena sekarang masih mumpung di awal tahun dan ada beberapa hal yang penting kita perhatikan untuk masa yang akan datang. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr itu Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilatal wal fadilah, hendaklah masing-masing diri itu bagaimana kita untuk mengatur, men-setting diri kita mencari keridhaan Allah. Masing-masing kita itu
bagaimana kita untuk selalu mencari cara untuk kita taat kepada Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah sampaikan, wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing diri itu mempersiapkan untuk hari esoknya. Nyo ado hari biswa, ado hari iswa. Terang abuk. Ada hari esok, ada hari iswa. Kalau hari esok Sabtu, Ahad, Itsnin, Selasa, Arba'ah. Itu hari biswa tuh. Tapi kalau hari esok, kalau dalam tafsir di dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah hari akhir, akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing diri itu mempersiapkan untuk hari esoknya. Hari esok itu hari akhirat. Jadi jangan sampai kita terlena, terpesona dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Nah, kalau ada titipan-titipan Allah itu, pakailah sebaik-baiknya, manfaatkan. Jangan kita merasa akan lama dan bertahan dengan yang ada itu. Karena yang nama titipan kan sebentar. Nah, orang-orang yang lupa dengan hari esoknya, mengejar dunia semata-mata, apalagi kalau tidak beragama Islam, tentu dia beranggapan itu adalah selama-lamanya menjadi miliknya. Makanya penting kita muhasabah diri. Apalagi kalau mode awak kini ibu-ibu, bapak, kau matahari kan la mulai condong, la mulai katawanam. Jadi tidak ada istilahnya awak untuk membuang-buang waktu. Tapi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu perbanyak ketaatan kepada Allah. Nah, kalau diambil kesimpulan dari surat Al-Hasyr itu ayat 18 tersebut, satu, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertakwa di mana saja kita berada. Jadi ketakwaan itu bukan hanya di masjid, di musola, tetapi di mana saja berada. Al-Hasyr 18. Di mana saja berada. Ini disampaikan juga oleh Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah engkau ke Allah di mana saja berada. Dia di kantor, tampe karajo, dakinan kalam, dadu orang mencari do. Takut kita kepada Allah. Walaupun tidak ada orang yang lihat, tapi Allah ada sama kita. Kalau itu dipahamkan, diamalkan, insya Allah aman tuh. Tidak akan ada korupsi, tidak akan ada bohong, tidak akan ada perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Itu dipastikan itu. Karena dia merasa diawasi. Al-Hasyr 18. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi mari kita sama-sama manfaatkan sisa-sisa umur kita ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada mungkin Bapak Ibu yang lagi menonton atau yang mencari di handphone, awak kini ko kan lah bacamin jo matahari lah bagalanggang jo matorang banyak kini ko kan ada terjadi kebakaran di Amerika Serikat, LA. Itu bukan semata-mata karena faktor alam. Ini kadang-kadang kan banyak alam tidak bersahabat lagi. Itu dunia saja itu, pola pikir akal tuh. Setidaknya ada dua tinjauannya. Yang satu awak saja dua. Mungkin ada yang tidak tahu, mungkin banyak itu kan. Yang pertama karena ucapan presiden yang terpilih, Donald.
Kalau nak dibebaskan di lapian Sandra tu, yang di Gaza tu oleh Hamas tu, maka dia akan menjadikan Israel menjadikan Palestina dan Gaza itu sebagai neraka. Maka di sana berlaku makaru wa makarallah. Makaru tu makar tu. Makar tu adalah cara-cara yang dilakukan oleh manusia yang zalim. Dia punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Sabalun ambo dilantik tanggal 20 Januari kalau ndak lapeh saya akan jadikan neraka. Coba bayangin itu. Kalau memang itu terjadi tu, kan habis sudah. Tapi Allah kan tidak ingin seperti itu. Kezaliman menjadi-jadi. Allah kirim saja. Kan sebantahnya itu. Kalau Donald Trump itu Amerika itu tidak ada apa-apanya itu. Kalau ada apa-apanya dong. Saya lihat dalam Al-Quran. Firaun gagahnya. Hebat. Bukan hanya dia itu sebagai orang yang sombong, angkuh, pongah, tetapi dia mengaku sebagai Tuhan, bisa menghidup dan mematikan manusia dengan cara dia. Ini memang bisa. Nyu kaluan dari penjara berdua, nyu bunuh seorang, mati itu. Nyu dia duit seorang, duit itu. Memang kayak gitu. Nah, siapa yang tidak mengaku ambo sebagai Tuhan, tidak mengakui, siap-siap. Jadi dia sudah begitu hebatnya. Apa akhir hayatnya? Akhir kehidupan? Hanya air yang membunuh. Kan iya Bu? Di mana Firaun mati? Dalam air. Bukan Firaun saja, jobala tantara kasadoalah Jadi tidak ada pangkat jabatan itu, tidak ada arti artinya. Oh kayo, awak menganggap sebagai polisi dunia. Kayalah Firaun lah si Karun. Jadi Karun dengan Firaun itu jo sawale dua le tu. Dia kan sezaman. Apa yang dah ada? Anak kunci saja, anak kunci. Jo yang anak kunci saja itu ndak orang yang membawa lah. Kuda, onta yang membawa lagi itu. Begitu kekayaannya di mana-mana ada. Belum apa-apanya dengan Amerika sekarang itu. Kalau dibanding itu. Apa yang membunuh dia? Telan bumi. Pecah dua bumi itu masuk dalam selesai. Kan tidak ada yang sulit bagi Allah. Kenapa tuh? Karena keangkuhan dan kesombongan. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada kisah atau kisasul anbiya. Kisah-kisah para nabi, umat-umat yang terdahulu. Jadi dalam Al-Quran itu ada kisah yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu hebatnya Al-Quran. Tidak sama dengan koran. Awak tidak sebentar baca koran kan, tapi berita kan berita yang lah terjadi. Kadang setelah 2 hari 3 hari itu baru sampai ke awak. Kini koran kalau tidak hati-hati kan bisa hilang dengan media-media handphone gitu kan. Kamar isi lah masuk sudah kan. Lebih dari koran ada risiko gitu kan. Jadi yang terpenting bagi kita adalah tidak ada artinya kesombongan, keangkuhan, ketakaburan, baik oleh yang beragama ataupun oleh manusia yang tidak beragama sekalipun. Itu tinjauan yang pertama. Jadi tidak lama selang waktu itu Allah kirim. Ini dalam Al-Quran itu saya lihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim surah 4 balik ayat 42. Itu dikisahkan di sana itu. Dan juga hampir bersamaan kisah yang terjadi sekarang ini, peristiwa yang terjadi dengan kaum Madian, yaitunya Nabi Syuaib alaihissalam. Kenapa? Karena keingkaran, karena kedurhakaan, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat,
Kaum Madian tuh Bapak Ibu, luar biasa. Harta kekayaan melimpah ruah. Zamrud, katulistiwa, apa saja tumbuh di situ. Hijau, luar biasa. Kekayaan yang dititipkan oleh Allah. Gedung-gedung tinggi. Hebat. Luar biasa. Tapi karena itu, karena kesombongan, tidak mau menerima nasihat daripada Nabi dan Rasul oleh yang menyampaikan kebenaran, menakar, mengurangi timbangan, hukum dipermainkan, kita menganggap sudah wah, sudah hebat, sudah banyak kepiang, lah berkuasa, menguasai sedualahnya ekonomi dipaci. Nah, saya lihat tuh. Itu kan di LA itu kan tempatnya bintang-bintang film dunia di sana itu. Coba lihat, masjid aman kan? Jadi Allah tuh sudah menunjukkan kekuasaan. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kita tidak berpikir? Nah, begitu Allah menyampaikan. Jadi mari bermuhasabah diri saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang bintang film, perempuan dia, tak lupa namanya. Dia memperolok-olokkan dan menghina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hafal kita itu. Setidaknya awak pernah mendengar. Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Kata sahabat, ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ibumu, ibumu, ibumu. Apa katanya? Ibu 3 disebut. Tuhan tidak pernah disebut di sana. 0. Buat bayangan itu. Kita ada kutipannya. Karena kita melihat. Jadi jangan kita menganggap berkuasa, karena kekuasaan itu ada yang lebih tinggi dan lebih hebat daripada itu. Dalam mau saya lihat komen-komen yang ada di YouTube di apa-apa tuh, tidak lo banyak yang berduka cita doh, yang berbelasungkawa, banyak yang bersyukur malahan. Berarti ada apa? Wallahu a'lam. Semuanya adalah kita serahkan kepada Allah yang mengatur. Mudah-mudahan bermuhasabah diri, introspeksi diri, jangan menganggap remeh hal-hal yang orang-orang yang sudah terzalimi. Berapa banyaknya lawehnya di Gaza. Bahkan yang sekarang itu hampir, bahkan melebihi konon kabarnya. Wallahu a'lam. Itu di awal tahun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemarin kajian kita bicara masalah mandi. Fardu mandi, rukun mandi sudah kita kupas dan sudah kita sampaikan, bahkan sampai kemarin kepada tayamum. Sudah masuk kepada tayamum. Sekarang kita lanjutkan hal-hal atau sesuatu yang terlarang karena berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Satu, orang yang berhadas itu tidak boleh sholat. Makanya sebelum sholat itu berwuduk. Wuduk itu bagian atau cara menghilangkan hadas kecil. La yuqbalullah, Allah tidak akan menerima salat ahadikum, salat seseorang di antara kamu apabila dia berhadas. Makanya itu diperhatikan dengan baik-baik. Tak kalau awak baudu, kadang-kadang awak beranggapan Allah baudu tetapi awak masih berhadas.
Itulah salah satu kalau awak pipis tu, mohon maaf, pipis tu sunnahnya jongkok supaya kapacak air tu ndak sampai ke kaki ataupun ke celana awak. Tu salah satu hikmahnya tu. Kalau sambil tagak kan enggak pecahnya tu. Walaupun kecil. Kalau bahasa kampung Ambon namanya tampiyeh namanya tu. Ketik-ketik tu. Tapi tetap juga naik kan kaki atau betis awak. Makanya perlu. Itu sama-sama kita jaga. Jadi orang yang berhadas tidak boleh solat, baik itu solat fardu, wajib ataupun solat sunnah, tidak boleh. Yang kedua, tawaf. Tawaf tentu di sana, di Masjidil Haram di Mekah. Karena tidak boleh tawaf di tempat yang lain. Kecuali kalau latihan, boleh. Ibu payah latihan kan Nurul Iman, bisa tu. Atau masjid Sungai Lereh, Masjid Mekah tu, Ka'bah Mini tu, boleh. Tahu cik lain mah tapi yang tinggi, bukit tinggi. Di mana ada tu latihan boleh. Tapi kalau yang tawaf yang sebenarnya itu di Baitullah, Makkahul Mukarramah. Kalau dalam keadaan tawaf itu kita harus jaga, tidak boleh berhadas. Ada tanya boleh Bapak Ibu. Yang ketiga, termasuk para ulama menyatakan menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Ini Al-Quran. Ada ulama yang menyatakan Al-Quran kalau ini kan ada terjemahannya ini. Al-Quran bersih tanpa terjemahan, itu tidak boleh itu. Karena di sana ada dijelaskan la yamussuhu ilal mutahharun. Tidak boleh disentuh ini mushaf dalam Quran itu kecuali bagi yang suci. Dan tugas kita mengajarkan, menyampaikan kepada anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis awak, kalau nyola halangan. Siapa kamu ajan tu tentu orang gaeknya di rumah. Itu pentingnya pendidikan rumah tangga tu. Jadi maka muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dia nikah? Bu, halo? Lalu Bu, dia nikah. Pas di hari nikah tu, dia dalam keadaan datang halangannya, anak daruh. Tahu-tahu pangku kali nyuruh baca Al-Quran. Boleh baca Al-Quran? Boleh. Yang tidak boleh menyentuh itu. Bukanlah di udahnya itu, calon udahnya itu. Tu, calon udahnya atau di walinya. Kan tu. Ada juga ulama yang membolehkan dengan alas, pakai sarung tangan. Berarti kan tu tidak menyentuh langsung tu. Sarung tangan tahu ibu ya, ada sarung tangan pengantin atau sarung tangan karajo tu jadi terserah lah. Tidak wali kadai itu, sarung tangan karajo tu, kayak itu. Atau dialas dengan itu, apalah, ya alas yang lain lah gitu. Itu ada ulama yang membolehkan itu, karena tidak menyentuh secara langsung, bersentuhan dengan batin telapak tangan. Yang menyentuh langsung tu yang tidak boleh menurut pandangan para ulama. Atau kini Android kan ada tu, baca di handphone tu, karena itu sudah digital, sudah aplikasi. Jadi ibu-ibu kalau halangan tidak
boleh menyentuh Al-Quran, boleh baca Al-Quran, boleh buka saja handphone. Kan banyak cara sekarang untuk kita belajar. Ini diantara hal-hal yang terlarang tak kalah dalam keadaan berhadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian termasuk, ada bertanya Bu, boleh? Kalau tidak lanjut saja Bu. Selanjutnya hal-hal yang terlarang dalam keadaan hadas junub, janabat. Itu hadas besar tu. Yang pertama solat, yang wajib dan sunnah, tawaf, menyentuh Al-Quran, termasuk tadi berdiam di masjid. Ini ada Al-Quran surah An-Nisa 43. Berdiam. Di sana nanti ada bahasa illa ghairis sabil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah engkau salat wa antum sukara, jika kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulu. Ini juga dipermainkan oleh orang-orang itu. Allah melarang tidak boleh salat dalam keadaan mabuk. Ada orang yang menyuruh, minta menyuruh tidak loh, boleh salat dalam keadaan mabuk. Ibu saya lihat di YouTube tu. Dan jemaahnya banyak. Viral pula dia. Kenapa dia viral? Karena dia kemarin menghina TS, ST. Hatta ta'lamu ma taqulu, sehingga kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Gitu. Jadi Allah saja melarang solat kalau dalam keadaan mabuk. Lanjutannya, wala junuban illa ghairis sabil hatta tasilu. Dan orang-orang yang berjunub, berhadas besar, tidak boleh diam di masjid illa kecuali lewat. Kalau lewat boleh. Hatta tasilu, sehingga kamu mandi. Mandi janabat makasih itu, mandi hadas besar. Ibu menyuruh anak atau cucu anak gadis Wak, nak tolong antan sambah ke rumah saji ke ustad. Anak wa alangan masanya kan. Nak gadis Wak, kamar rusak kan di siko tu. Berarti kan masuk. Sana tidak ada untuk pintu masuk itu kan. Maka kalau dia lewat saja boleh antarkan Pak Ustadz, Assalamualaikum, ini sambal dari mama. Nanti dia keluar lagi, boleh itu. Yang tidak boleh berdiam. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Boleh ibu cari nanti surah An-Nisa ayat 43. Kecuali lewat. Kalau kami ingin mendengar kajian, awak mengundang Ustaz Somad kan, atau Ustaz Hadi Hidayat, atau Agim ke masjid awak gitu kan, kan mendengar kan, kalau mendengar itu di mana saja boleh, boleh di luar tidak apa-apa, di teras boleh, tidak ada masalah. Karena teras itu ulama menyatakan bukan bagian dari masjid. Tapi yang masjid itu dalam, saya katakan dari sajadah, sujud, masjid, kan isi makan itu, tempat sujud. Makanya nanti ada larang pantang di masjid itu, termasuk jualan, tidak boleh. Ibu-ibu arisan, kalau ada ibu-ibu majelis taklim, tidak boleh jualan dalam masjid. Kalau ingin jualan di luar sana. Dalam masjid tidak boleh. Makanya masjid Muhammadiyah tu, di atas kan tak ada jualan dah. Di bawah kan banyak dah. Pangkehe, bukuwe, ale tu, BMT-nya, macam-macam banyak apa di sana di bawah tu. Tempat-tempat transaksi jual beli. Boleh, boleh. Karena di bawah tu bukan dianggap sebagai masjid. Yang masjid tu di atas lantai 2. Gitu. Itu konsep pemahamannya. Dalam masjid itu tidak boleh. Bahkan kalau ada yang hilang, itu tidak boleh dicari. Hilang ameh ibu, enggak sameh 3 ameh atau cincin gitu kan. Ibu cari apa? Antiang awak, kaluang awak hilang awak.
boleh doakan dia agar tidak ketemu. Oh ya tuan, doakan supaya tidak wasobok. Jadi kalau hilang, jangan dicari dalam masjid. Nah, kalau ingin cari jo, jangan ibu yang cari. Tak tolong ke ustaz. Oh, begitu menjaga adab-adab dalam masjid itu. Karena Allah akan mengganti sesudah itu. Hilang sampai, dapat 10 ame kerencak tu. Ganti ya. Bu ya. Jadi ini larangan bagi orang yang janabat, bagi yang junub, hadas besar itu. Hatta tagtasilu, sehingga atau sampai dia mandi janabat mau kasih itu. Rasa-rasa awak ndak doyan ndak tahu mandi junub dah. Kalau kapal limo ndak pandai mandi junub tu ya berhenti selalu jadi orang le. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki wajib basah. Kemarin dalam mandi kan dah dibahas itu. Ndak boleh tidak basah. Sunah-sunah mandi kemarin sudah kita sampaikan. Kalau ingin lihat boleh di YouTube-nya ada itu. Rukun mandi ada sana tu. Niat menyampaikan air ke seluruh tubuh. 2 cuman. Nah, kemudian yang lainnya sunah-sunah mandi lagi itu. Perbanyak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu hal-hal yang berkenaan dengan larangan bagi orang yang berhadas besar, khususnya adalah janabat, junub. Jadi bagi orang yang junub tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Nak tolong ambian mama Al-Quran lah. Awak kan halangan masnya. Oh ya, jangan dipasujo nak lagi. Itu caranya. Itu menjaga namanya itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga ada dalam kitab fikih dijelaskan bahwa hal-hal yang terlarang disebabkan hadas besar, haid dan nifas. Kalau haid dan nifas ini kan untuk perempuan ini. Hadas besar itu termasuk laki-laki. Solat, mengerjakan solat, sunnah dan wajib, tidak boleh. Tawaf, tidak boleh. Menyentuh Al-Quran, diam dalam masjid. Puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, itu tidak boleh. Jadi puasa itu hal-hal sifatnya, ya ibu-ibu yang halangan kan tidak boleh puasa. Awak puasa dari pagi sampai jam 3. Menjalan-jalan babuko tibuhnya. Tangguang ibu awak malapehannya. Ibu sampai babuko, puasa ibu dah memang dah apa lagi udah batal. Babuko suang. Itu puasa awak tadi itu, ibu sudah dapat pahala. Itu hebatnya ibu tu. Ibu tu dah sama je kami dah laki-laki tu. Ibu ya. Jadi dari awal sampai menjelang babuko kan memang ada kayak gitu ibu-ibu kayak ibu malapeannya matanya kan sakit lah nyemai. Iya karena dia memang halangannya udah datang dan hadas besar sudah berlaku di saat itu, tidak boleh dilanjutkan lagi. Sedang solat, berhentian solat, pulang selesai. Kalau tibunya sedang solat, itu caranya. Itu bahasa lawan tadi itu, ibu sudah dapat pahala jamaah. Kan hebat tuh. Jadi penting ilmunya agar kita tidak salah dalam memahami konsep-konsep dalam ibadah tersebut. Jadi bagi orang yang berhadas, haid dan nifas, haid itu sudah biasa itu. Nah, kalau dalam ilmu fikih, haid itu adalah secepat-cepatnya sehari semalam. Kalau dalam kitab fikih yang kita pahami, paling lama itu 15 hari. Kalau lewat dari itu bukan darah haid lagi.
tetap wajib sholat, tetapi dengan catatan dia harus istinja. Nah gitu. Itu namanya darah penyakit. Namanya itu Bu istihadah. Nah, ambo memang tidak pernah mengalami, tapi ambo tahu saja gitu kan, karena ilmu mengajarkan itu, ilmu fikih gitu kan. Dikalaulah lewat dari yang biasa, lari mau balik hari, ada memang yang cepat itu, yang maksimal itu, ada minimal, ada yang maksimal. Nah itu bukan halangan lagi itu, tetapi adalah darah penyakit yang keluar dari tubuh seorang wanita. Dia tetap wajib sholat, tetapi caranya dia harus istinja, bersuci. Itu boleh disampaikan nanti. Kalau ibu-ibu, bapak-ibu ingin melihat, silakan baca. Ada bukunya fikih wanita, warnanya kayak coklat-coklatan tebal. Kadang-kadang tapi dari koste. Fikih wanita. Ada juga ensiklopedia fikih wanita muslimah. Itu ada dijelaskan di sana itu. Dan sebaiknya anak-anak gadis harus tahu itu. Ini ada hal-hal yang sangat penting sekali yang ada di sana yang harus diketahui. Kadang-kadang itu terabaikan. Jadi tidak boleh bagi orang yang haid dan nifas itu, termasuk kalau nifas itu sudah selesai, ya berlaku hukum. Sholat seperti biasa. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, diam dalam masjid, puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, itu tetap berlaku sama. Dan juga termasuk yang terlarang itu adalah bergaul suami istri. Jangankan suami orang, istri orang lain, istri awak sana boleh dong. Makanya di sana ada bahasanya, jauhilah wanita tak kalah dia menstruasi. Orang Arab dulu memahami bahwa menjauhkan wanita di saat halangan itu, aku konsepnya kok tak kala awal-awal Islam tu, inyo buean lah pondok di kaki bukit itu nyo tinggal bininya seorang situ. Kata Rasul, menjauhkan wanita saat halangan itu bukan seperti itu. Kalau mereka itu nyambi durang mereka. Muawin ni awak lai. Oh iya lah esnya. Tu baca caranya ya Rasulullah. Ndak boleh tidur bersama. Nah, yang di situ di sana, nya kan ada bahasanya aula mastumun nisa itu. Artinya ndak boleh di sana itu adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, tidur boleh biasa saja. Rasulullah juga tak kala istri beliau ada halangan mencium kening istrinya boleh, tidak ada masalah. Tidak ada larangan. Yang tidak boleh di sana itu adalah hubungan suami istri. Maaf ya Ustaz ya, yang lawa bini itu. Maaf Ustaz. Sabar Ustaz dulu ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, makanya bagaimana kita perlu. Jadi wanita-wanita Islam itu sangat terjaga sekali, sangat luar biasa. Sangat hebat. Makanya dijamin masuk surga. Kenapa? Setiap sesuatu ada penjagaan-penjagaan. Kalau dia berhadas besar, dia mandi. Berhadas kecil, dia wudu. Artinya dia terjaga kesucian zahir dan batin. Selesai halangan, dia mandi. Selesai melahirkan, dia mandi. Banyak cara untuk menjaga kebersihan dan kesucian itu. Itu untuknya menjadi orang Islam tuh. Coba kalau yang tidak Islam, siapnya halangan anak gadisnya ataupun perempuan tuh, apakah dia pandai mandi wajib? Ada yang mandi wajib.
berarti dia berdosa sampai lo bulan berikutnya. Selesai dia melahirkan nifas, bisakah dia mandi wajib? Berdosa terus melayan anak cik lain. Selesai dia suami istri, hubungan suami istri, bisakah dia mandi wajib? Berdosa lah tiap hari, maka hidup tu penuh dengan dosa. Makanya benar itu khalidina fiha abada itu, dia kekal dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Jadi konsep-konsep tahara, membersihkan diri, mensucikan diri, dia tidak ada. Itu beruntungnya jadi wanita-wanita Islam tu. Jadi kalau dalam Islam tu jangan berniat untuk keluar lagi. Karena memang ada punya cita-cita kayak gitu. Awak cari laki awak ganteng sok biar kayu kan. Biarlah kamu lain kan. Banyak cara itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu adalah sempurna, Islam itu adalah menyelamatkan, bukan hanya selamat dunia tetapi nanti juga selamat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keselamatan kita itu adalah dunia akhirat. Makanya begitu sayangnya Allah ke awak. Boleh ibu bapak saya lihat dalam Al-Quran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kan ayatnya ibu ya? Begitu Allah nyampaikan, janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kan sayang Allah kayak awak tu. Kok kamu mati, matilah dalam Islam. Kalau ndak, jangan mati dulu. Tapi kok tak aja mati tu baju lagi. Tu abi buah awak tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada pertanyaan Bapak Ibu boleh? Jadi kita pada kesempatan ini membicarakan hal-hal yang terlarang bagi orang-orang yang berhadas, baik besar ataupun kecil. Maka harus kita jaga. Konsepnya adalah biasakan wudu. Itu konsepnya tu. Biasa wudu. Jadi pai karajo wudu dulu, pai ke sawah, pai ke ladang, pai ke kantua, pai muaja, pai ke masajo. Keluar dari toilet. Makanya kita sering menyampaikan kepada anak-anak, Pak, biar awak izin biar. Kemana tu? SKJ, sesak Jamban. Wudu boleh ya. Gitu. Kalau anak dah tak biasa, nya tak kaji, awak nak sembahyang masnya. Ini kan karena panganannya baru sampai situ baru. Maka sampaikan wudu bukan hanya untuk salat. Bu, halo. Bertanya boleh Bu? Ragu ibu nampaknya mah. Dempet dah suara gua. Maka sampaikan anak awak, biar di rumah kayak gitu jo. Asal keluarnya dari kamar kecil tu suruhnya berdoa. Coba siap awak SKJ ke Jamban tu, pai masuk dalam masjid apa lagi? Najis. Masuk dalam lokal, najis. Ibu masak di dapur, najis. Ke mana saja kita dalam kondisi najis. Makanya biasaan asa siap buang air kecil, apalagi buang air besar, wudu. Aman. Ada masalah kan? Oh sudah itu katakan tu ya, itu terserah lah, katakan tu balu lah. Keritahan lo kan tu itu dah. Tahan kan tu itu kemuncuan keluar aku. Kalau tahan di bawah kan ketil lepe itu. Ibu ya, jadi makanya biasakan hidup, dan itu Allah sampaikan. Kalau kita biasa berwudu, Allah sayang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang suka taubat, dan Allah cinta kepada hambanya yang taharah, mutatahhirin, yang menjaga kebersihan, menjaga kesucian, yang berwudu. Kalau berwudu awak tarik menarui, ibu bacalah nanti dalam kaifiat wudu itu.
Bu, hello, udah tanya bu? Enggak. Tadi awak kan wudu tu ah. Wudu maghrib tadi. Enggak wata doh, bisa dibawa untuk isya. Tapi awak wudu balik. Kan wudu di atas wudu namanya itu. Wudu tadi enggak wata doh, boleh dibawa untuk isya. Enggak batal. Wudu di atas wudu namanya itu. Itu nilainya 50 derajat. Salat jamaah saya 27. Ini 50 derajat. Silakan ibu baca dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali babul wudu. Itu gunanya. Kecuali kalau alergi air gitu kan. Takut air. Baik, karena surah azan Isya kita sudah masuk, sudah kedengaran. Mudah-mudahan kita tata kehidupan kita untuk masa yang akan datang ini lagi agar lebih baik, dan bagaimana kita tetap istiqomah dalam kebaikan kebenaran di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillah kita mulai melangkah agar lebih baik ke depannya, agar kita perbanyak amal soleh dan amal kebaikan. Walaupun minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib